يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين بلغ على المسلمين الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Teman-teman semua yang sangat saya banggakan, pertama mohon maaf ini merubah jadwal karena diminta ngaji dengan Bupati jam 9:30, ditunda hari tidak mau. Sudah saya geser Sabtu sebenarnya, ternyata Sabtu geser lagi ke Jumat. Mohon maaf lah, nanti jam 9.15, 9.20 saya ringgih, mohon maaf. Kita melanjutkan kajian kita di Riyadhus Shalihin ya. Harusnya pertemuan terakhir tentang niat ini, tapi karena ada sesuatu ini jadinya tidak selesai kayaknya niat. Masih satu lagi pertemuan tentang niat di pertemuan yang akan datang. Kita sampai di hadis wa'an Abil Abbas Abdullah ibni Abbasin ibni Abdul Muttalib radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ma yarwi an rabbih tabaraka wa ta'ala. Ini tentang Sayyiduna Abdullah bin Abbas ya. Abdullah bin Abbas ini, atau kita kenal dengan Ibnu Abbas, ini adalah putra dari pamanda Rasulullah, yaitu Sayyiduna Abbas. Jadi ini apa berarti sepupu ya, sepupunya Rasulullah. Sayyiduna Ibnu Abbas ini termasuk ulama besar dari kalangan sahabat yang memang sejak usia dini sudah didoakan Rasulullah. Jadi beliau ini beliau ini lahir ketika Rasulullah sekitar umur 50-an. Karena Rasulullah ketika wafat itu beliau usia 13 tahun ya. Sekitar ya benar. Beliau lahir Rasulullah sudah umur 50-an lah. Jadi sepupu tapi selisihnya jauh ya. Nah, beliau ini didoakan Rasulullah bagus sekali doanya ya. Allahumma faqihu fiddin wa 'allimhul hikmata wat ta'wil. Allahumma 'allimhu ta'wil al-Qur'an. Allahumma barik fihi wanshur minhu waj'alhu min ibadikas sholihin. Allahumma zidhu ilman wa fiqhan. Memang settingan doanya ini sudah ilmu-ilmu semua ini. Dan pantas sekali Sayyiduna Abdullah ibnu Abbas ini memang alim sekali dan terkenal dengan turjumanul Quran ya. Jadi ngewes betul lah Qurannya, kira-kira begitulah. Sayyiduna Abdullah ibnu Abbas ini bahkan beliau pernah dawuh ra'aitu Jibril marratain. Jadi saya ini pernah ketemu dengan Jibril 2 kali. Ini Sayyiduna Abdullah. Tapi hebatnya walaupun ketemu Jibril terus tidak ngaku jadi nabi gitu ya. Kayak orang sekarang ya. Ketemu mbah-mbah berjenggot pakai sorban aja ngakunya terus jadi wali lah, jadi nabi lah gitu ya. Sayyidina Ibnu Abbas enggak. Ketemu Jibril beliau itu. Fasabata anhu annahu qala ra'aitu Jibril marratain. Saya ketemu Jibril. Dan kata syarahnya ini yang kemudian menjadi sebab Sayyidina Ibnu Abbas itu di akhir hayatnya buta. Buta ini Sayyidina Ibnu Abbas ini. Jadi beliau sangat banyak mulazamah dengan Rasulullah. Beliau mencapai hadis yang diriwayatkan dari beliau itu sampai 1660 hadis. Ini Sayyidina Abdullah bin Abbas. Dan hadis yang diriwayatkan ini adalah termasuk hadis qudsi ya. Hadis qudsi. Rasulullah meriwayatkan hadis qudsi diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas. Jadi hadis qudsi itu ya hadis yang Rasulullah SAW itu mendapatkan dari Allah Ta'ala. Ya bedanya dengan Quran, kalau Quran itu lafdzun wa maknan minallah. Kalau hadis qudsi itu maknanya dari Allah tapi lafdzunnya dari Rasulullah. Itu hadis qudsi. Dan walaupun ini hadis qudsi ya tetap tidak bisa dibuat sembahyang ya. Nanti tarawih baca ini ya tidak bisa. Sekalipun ini maknanya dari Allah Ta'ala. Tapi lafadznya dari Rasulullah. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ma yarwi an rabbih tabaraka wa ta'ala. Nah, ini ya saya ingin sedikit bicara tentang tabaraka ya. Kadang sekarang kita ini kalau ada orang mau mengucap selamat itu kita bilang tabarakallah gitu ya. Tabarakallah itu bukan ucapan selamat ya.
Tabaraka itu artinya takatsara khairuhu. Gusti Allah itu sangat banyak kebaikannya gitu maknanya itu. Jadi ucapan selamat itu kalau dalam redaksi Arab ya mubarak gitu ya. Mubarak kalau mau dibuat lain ya barakallahu fiik gitu ya. Barakallahu fiik itu artinya kita didoakan mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkahi kita. Itu ucapan selamat. Kalau yang viral kan itu sekarang kalau ada orang mencapai ini terus tabarakallah. Tabarakallah itu ya kita ini menyatakan Gusti Allah itu zat yang banyak sekali kebaikannya gitu. Tabarakallah itu artinya apa? Takatsara khairuhu. Kebaikannya Allah itu sangat banyak. Minal barokah. Ya, dari kata barokah. Barokah itu kathratul khair. Kebaikannya sangat banyak. Nah itu. Ta'ala itu artinya Allah Ta'ala tanazzaha amma la yalik ya. Gusti Allah tersucikan dari apapun yang tidak pantas disematkan kepada Allah Ta'ala. Itu artinya Ta'ala. Tabaraka wa ta'ala. Gusti Allah itu maha banyak kebaikannya. Gusti Allah itu maha suci dari segala yang tidak pantas disematkan kepadanya. Qala, ini hadisnya, innallaha katabal hasanati was sayyiat. Gusti Allah itu menulis yang baik-baik ya ditulis, yang jelek-jelek ya ditulis ya. Jadi Allah menulis ini maksudnya dalam syarahnya Allah menyuruh malaikat yang tugasnya menulis amal gitu ya. Jadi Allah menyuruh malaikat yang tugasnya menulis amal. Atau Allah menulisnya dalam maksud fi ilmihi. Allah tahu bahwasanya ini akan terjadi dan memang terjadi. Itu artinya kataballah. Innallaha kataba al-hasanat. Gusti Allah menulis yang baik-baik ditulis, yang jelek-jelek juga ditulis ya. Jadi yang baik ditulis, yang jelek-jelek juga ditulis. Tsumma bayyana dzalika. Kemudian Allah Ta'ala menjelaskannya gini, tulisannya itu begini. Nah ini yang ada hubungannya dengan niat itu. Bagaimana kita memanage hati untuk selalu berniat kebaikan. Karena nanti gimana sih kalau orang berniat melakukan kebaikan itu seperti apa? Dan sebaliknya kalau kemudian dia berniat melakukan kejelekan itu imbasnya seperti apa? Gitu ya. Faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabahallahu ta'ala indahu hasanatan kamilah. Barang siapa yang hamma itu berkeinginan ya, berkeinginan dan siap untuk melakukan gitu ya. Jadi tidak sekedar kepikiran pingin ini, pingin itu, enggak. Tapi memang setelah terlintas dalam pikirannya, kemudian dia lebih condong untuk melakukan, itu namanya hamma. Jadi ketika kepingin melakukan sembahyang tarawih katakan, kemudian terus terlintas di pikirannya, aku tak sholat tarawih ya. Kemudian habis itu ditimbang, tarawih enggak yo gitu. Nah, ketika memutuskan, ya wis aku tak tarawih gitu. Itu namanya hamma itu. Saya udah mantap nih mau melakukan tarawih, belum tarawih baru berniat mau berangkat tarawih, baru mau tapi sudah mengunggulkan untuk berangkat gitu ya. Jadi mau berangkat enggak itu belum hamma. Kalau ya wis tak berangkat itu namanya sudah hamma. Jadi keinginan yang kuat disertai dengan realisasinya gitu ya, mau berangkat, belum berangkat ini masih mau gitu ya. Itu sudah menjadi poin positif bagi Allah Ta'ala yang dituliskan kepada kita. Sudah dinilai hasanatan kamilah. Sudah dinilai satu kebaikan gitu ya. Maka di sini ada nilai ya. Ada nilai yaitu bagaimana kita mensupport diri kita untuk selalu berniat melakukan kebaikan. Dan berniat melakukan kebaikan itu adalah kebaikan. Kenapa kok bisa berniat melakukan kebaikan adalah kebaikan? Karena niat itu menjadi sebab merealisasikan apa yang kita niatkan. Bisa aku tak budal aja lah terawih gitu. Nah ini sudah ada gerakan di hati, sudah ada pemilihan untuk berangkat daripada tidak berangkat. Itu namanya sudah hamma. Niat seperti ini, hamma seperti ini adalah sebab
terjadinya yang namanya sholat tarawih. Dan wasababul khairi khairun. Sesuatu yang menjadi sebab kebaikan itu sudah bernilai baik. Sesuatu yang menjadi sebab kebaikan itu sudah bernilai baik. Jadi ya kita ini kadang begitu, hanya menjadi perantara kebaikan saja. Ngaji gitu. Belum tentu nanti kemudian apa yang saya ucapkan lalu kemudian saya lakukan betul gitu ya. Tapi kemudian karena saya ngomong terus dengan saya ngomong terus jenengan bergerak, itu juga saya menjadi sebab kebaikan. Sama juga kalau tidak ada jenengan, tidak ada pengajian, ya saya tidak belajar gitu ya. Maka Anda yang teman-teman yang sudah siap ngaji, ngirim link gitu ya, WA buat grup ngubrai ngaji, itu juga termasuk sebab dari terlaksananya pengajian ini. Maka jenengan juga dapat kebaikan. Jadi ngajinya sudah pahala, menjadi sebab orang untuk ngaji juga khair juga. Yang punya suami, istrinya nyiapin minum suaminya, nggak no kopi, nggak no teh, kia kayak sanggup ngaji, itu juga khair. Demikian pula kalau suaminya tahu istriku mau ngaji, anaknya diajar ngaji ode, anaknya tak aja, itu juga sebabul khair dan itu juga khair. Jadi sebab adanya kebaikan itu juga bernilai kebaikan. Wasababul khairi khairun. Dan ini diantara dasarnya. Orang dengan berniat melakukan kebaikan, sejatinya dia telah melakukan sebab untuk melakukan kebaikan. Nah, sebabnya ini sudah bernilai baik. Sehingga Allah Ta'ala mengatakannya, katabahallahu ta'ala indahu hasanatan kamilah. Jadi niat berbuat baik saja sudah dinilai kebaikan itu sendiri secara sempurna. Bukan hanya pahala niat, tapi ini ya ditulis pahala amal itu gitu ya. Wa in hamma biha fa'amilaha. Sekarang kalau tidak hanya berniat ya, tapi kemudian merealisasikannya betul, melakukannya betul. Katabahallahu indahu asro hasanatin. Maka ketika amal itu dilakukan, maka terjadi rumus al-mudha'afah, terjadi rumus pelipat gandaan ya, bukan melipat gandaan uang ya. Ini kan sudah banyak makan korban ini. Kalau kita lihat berita ada Wawon CS kapan hari di mana itu, Bekasi atau mana itu. Sekarang ada lagi Mbah Slamet yang di mana itu, Banjarnegara ya, karena tertarik dengan penggandaan uang. Kita jangan ya, nggak usah tertarik itulah. Kita tertarik ini aja, penggandaan pahala. Dan rumus penggandaan pahala itu melakukan ibadah. Dilakukan. Jadi al-mudha'afatu liman amila dunaman nawa. Itu kaidahnya gitu. At-tad'if lazimun likulli hasanatin tu'mal, atau baik bahasa tapi al-mudha'afatu biman amila dunaman nawa. Jadi pelipat gandaan pahala itu biman amila, bagi orang yang melakukan. Niat ngaji saja tidak melakukan dapat pahala satu ibadah ngaji. Kalau ngaji betul, ngeklik betul itu Google Meet kita ini kita klik betul ya. Kita sudah ngaji, lah itu sudah berlaku al-mudha'afatu biman amila. Maka kita dapat pelipat gandaan pahala. Berapa pelipat gandaannya? Minimal ini, standar minimal asro hasanah, dilipat gandakan 10. Ini sesuai dengan ayat Al-Quran, man ja'a bil hasanati falahu asru amthaliha. Jadi satu pahala, satu aktivitas hasanah kebaikan dilipat gandakan 10. Lalu bisa enggak ini berlipat lagi dan berlipat lagi? Bisa. Ila sab'i mi'ati dhi'fin. Bisa berlipat hingga 700 kali lipatan. Bisa lagi ila ad'afin katsira, bisa berlipat hingga tidak terbatas yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau dilakukan. Jadi jangan punya pikiran wis cukup niat nanti malam kalau bangun saya tahajud, terus akhirnya gak tahajud. Itu ya memang sudah dapat pahala. Sudah hasanatan kamilah. Tapi kalau bangun betul, sholat betul, maka minimal asru amsalihah, dilipat gandakan 10. Kalau Allah kersa, Allah memberi lipat ganda yang lain, bisa dilipat gandakan sampai 700 lipatan. Atau kalau Allah lebih kersa lagi, ini kualitasnya hebat, niatnya bagus, ikhlas, kemudian waktunya juga pas, waktu yang terbaik katakan, bacaannya juga pas dan seterusnya,
bisa dilipat gandakan hingga lipatan yang tidak terbatas, yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu. Kemudian khusus untuk puasa ya, khusus untuk puasa ini lipat gandaan pahalanya hanya Allah yang tahu. Karena di lipat lain itu ada pengecualian. Illa siyama fa innahu li wa ana adzibihi. Pelipat gandaan rumusnya seperti itu, kecuali berpuasa. Karena puasa itu untukku dan aku yang membalasnya. Nah ini, maka ada dawuh, as-sawmu afdhalu anwa'is sabri. As-sawmu afdhalu anwa'is sabri. Orang berpuasa itu adalah orang itu melakukan sabar yang terbaik. Jadi sabar level tertinggi itu adalah puasa. Maka puasa ini luar biasa, kita sabar betul. Ya, kita di dalam kamar mandi sendirian ya sabar, ya enggak nyuri-nyuri untuk minum dan seterusnya. Itu kesabaran yang luar biasa. Sudah. Sekarang kebalikannya, wa in hamma, ada dorongan di hati untuk melakukan bisayiatin, dorongan untuk melakukan kejelekan. Falam ya'malha, begitu terdorong melakukan kejelekan tapi kemudian tidak jadi melakukannya. Nah, tidak jadi melakukannya ini digarisbawahi, yaitu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mungkin lihat kesempatan ya untuk melakukan kejahatan, oke. Lalu kemudian terus iling Allah Ta'ala. Iling Allah Ta'ala. Akhirnya tidak jadi melakukan kejahatan karena Allah Ta'ala. Kalau tergerak untuk melakukan kemaksiatan, lalu kemudian memutuskan untuk melakukan, tapi kemudian di-cancelnya lillahi ta'ala, katabahallahu ta'ala indahu hasanatan kamilah. Maka ditulis satu kebaikan sempurna. Ini Allah Ta'ala. Ini hamma ya. Kita bahasnya kan ini masih bab niat ini. Jadi bagaimana manage hati. Maka seharusnya kita belajar bagaimana caranya hati ini selalu termotivasi, selalu berniat yang baik-baik, selalu menata diri untuk siap melakukan yang baik-baik. Sekalipun tidak sempat dilakukan, lumayan sudah dapat hasanatan kamilah. Kalau dilakukan bisa berlipat ganda 10 minimal, bisa ke 700 lipatan, hingga kelipatan yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebaliknya kalau kita punya niatan, punya dorongan untuk melakukan kemaksiatan, maka mari direm ya. Mari kita belajar mengeremnya. Di antaranya ya dengan barokahnya puasa ini. Kita belajar untuk ngerem supaya tidak maksiat. Dan itu dilandasi lillahi ta'ala. Maka ketahuilah bahwasanya ketika kita berniat melakukan kejelekan dan lalu kita tidak melakukannya, nah disinilah rahmat Allah terlihat betul betapa sayang Gusti Allah kepada kita. Itu langsung dinilai hasanatan kamilah. Lanjutannya, wa in hamma biha fa'amilaha. Kalau kemudian terus niatan melakukan maksiat itu direalisasi betul, dilakukan betul, katabahallahu sayyi'atan wahidah, hanya ditulis satu kejelekan. Jadi melakukan niatan baik tadi langsung minimal dilipat gandakan 10 hingga 700 hingga lipatan yang hanya Allah yang tahu. Tapi sebaliknya kalau berniat melakukan kejelekan maka hanya ditulis satu kejelekan. Dan inilah Allah Ta'ala. Inilah Allah Ta'ala yang rahmatnya tidak terbatas bagi kita. Inilah Allah Ta'ala yang memang bahasa istighfarnya Rasulullah yang diajarkan pada sahabat itu, Allahumma maghfiratuka awsa'u min dhunubi. Ya Allah, maghfirahmu lebih luas daripada dosa-dosaku. Wa rahmatuka arja indi min amali. Rahmatnya Allah, rahmatnya panjenengan ya Allah, lebih saya jago, lebih saya andalkan daripada amalku. Ini diantara wujud rahmatnya Gusti Allah. Saking sayangnya kalau kita ini melakukan kejelekan, hanya dinilai satu kejelekan. Teman-teman yang sangat saya banggakan. Maka untuk mengantisipasi kejelekan-kejelekan yang memang betul-betul kita lakukan ini, diantaranya ya puasa ini bisa menggugurkan dosa-dosa kita. Di antaranya ya qiyamul lail, tarawih itu yang bisa menggugurkan dosa-dosa kita. Dan di antaranya adalah istighfar kita. Di antaranya diriwayatkan Sayyiduna Anas itu. Ketika dalam perjalanan dengan Rasulullah, Sayyiduna Anas disuruh fastaghfiru, istaghfiru. Wahai Anas dan yang lain istighfar.
Lalu fastaghfarna, kata Sayyidina Anas, kita istighfar. Kata Rasulullah, fa'atimmu, sempurnakan hingga 70. Sempurnakan hingga 70. Lalu Rasulullah menjelaskan, kalau kamu mau beristighfar sebanyak 70 kali, maka Allah Ta'ala akan menghapus 700 dosa-dosamu. Dan sungguh cilaka betul kalau ada seorang hamba dalam sehari dosanya melebihi 700 kali gitu kan. Padahal konsepnya tadi itu, ngelakoni elek cuma catat 1. Beda dengan ngelakoni api gitu ya. Maka istighfar ini adalah bagian dari upaya kita untuk meleburkan dosa-dosa yang kita miliki, dosa-dosa yang kita lakukan. Dan terus berniat menjadi lebih baik, terus melakukan kebaikan, ini merupakan aset pahala yang tentu nanti akan kita banggakan di hadapan Allah Ta'ala. Ya Allah, mungkin memang saya tidak jadi melakukan ini dan itu, tapi saya sudah berniat loh. Kata jenengan juga di diskusinya, jenengan menulisnya kata baha hasanatan kamila. Maka hanya berniat, hanya menata hati, ini sudah menjadikan Allah Ta'ala memberi kita pahala. Inilah Allah Ta'ala. Inilah kholiquna. Inilah rozikuna. Zat yang menciptakan kita, zat yang memberi rezeki kita semua. Oleh karena itu maka mari kita tata betul bahwasanya hidup ini memang untuk Allah gitu ya. Karena kita diciptakan oleh Allah, kita dicukupi oleh Allah, semuanya diberikan oleh Allah, maka tentu Allah yang telah melakukan menjadi yang terbaik dalam hidup kita. Orang tua, tanpa Allah tidak jadi orang tua. Tanpa Allah yang tidak mungkin jadi guru. Jadi semuanya tetap Allah Ta'ala. Tapi ya karena kita ini baik kepada Allah, maka kemudian kita manut, kita nurut kepada Allah. Dan di antara manut ke Allah Ta'ala itu kita disuruh baik ke makhluknya, terutama ke orang tua, terutama ke guru. Ini adalah bagian dari manifestasi kita ini berbuat baik untuk Allah Ta'ala. Jadi mustahil rasanya orang itu baik ke Allah lalu kemudian tidak baik kepada selain Allah Ta'ala, tidak mungkin. Karena Allah Ta'ala menyuruh kita untuk baik kepada siapa saja. Saya kira itu teman-teman. Mudah-mudahan sehat semua, yang sakit diberikan kesehatan, yang lagi butuh banyak diberi yang banyak-banyak gitu ya. Jadi Allah Ta'ala tahu apa yang kita butuhkan, tinggal kita menikmati apa yang diberikan Gusti Allah ya. Dan yakin seperti yang kapan hari kita bahas, Ramadan ini adalah bagian dari bulan berdoa, dan tidak ada doa yang tidak kembali baik pada kita. Bisa diwujudkan dalam apa yang kita inginkan lalu diwujudkan Allah Ta'ala sesuai dengan keinginan kita. Bisa jadi Allah menyimpannya, memberikannya pada kita nanti di akhirat, atau dengan barokah doa Allah Ta'ala menyingkirkan keburukan-keburukan dalam hidup kita. Jadi tidak ada ruginya bagi yang berdoa. Dan Ramadan ini momentum untuk berdoa. Terutama nanti Asrul Awakhir sebentar lagi, kita sudah masuk pertengahan kedua dari bulan Ramadan, puasa sudah dapat 16 ya. Maka semakin banyak berdoa, semakin banyak menyisihkan waktu untuk zikir ke Allah Ta'ala, insya Allah semuanya lebih baik dan lebih baik lagi. Saya kira itu Mas Zuki, mohon maaf sekali lagi, karena sebenarnya sudah menolak tapi tidak mau ditolak bupatinya ini ya. Dan sujud beliau ini Dzurriyyah Mbah Wahab, saya santri Tebireng juga harus hormat ke Dzurriyyah Tambak Beras. Saya mau ngaji ke Tambak Beras. Matur nuwun, pangapunten ingkang agung. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi dhalik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nur absari wa diyaiha wa ruhil arwahi wa sirri baqaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tilawatana wa jami'a a'malina wa tammim taqsirana innaka ala kulli syai'in qadir.
Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Demikian teman-teman, mohon maaf sekali lagi. Mudah-mudahan sehat semua, lancar semua, dan full berkah semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi